Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ala marri zamani wal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian rutin di setiap hari Sabtu pagi kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada subuh kali ini, sedikit kita ingin mengingat atau mentadabburi sedikit ya, sekilas tentang apa yang biasa kita lakukan setelah sholat. Tentunya ya, mayoritas kita, walaupun apa saya katakan mayoritas karena masih ada yang tidak juga seperti itu. Kita habis sholat kita mengucapkan istighfar. Karena ada juga yang mengucapkan alhamdulillah. Beristighfar setelah sholat ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh memandang diri kita telah melakukan sesuatu yang baik ya. Walaupun memang yang namanya sholat itu kan sebuah kenikmatan ya. Sholat itu kan sebuah kebaikan, mestinya kita bersyukur. Tapi kenapa kok kita dianjurkan untuk beristighfar? Setelah assalamualaikum kita langsung astagfirullah, bukan alhamdulillah. Padahal sholat itu sebuah kebaikan. Harusnya kalau berbuat baik logikanya bilang apa? Alhamdulillah. Tapi kenapa kita dianjurkan untuk beristighfar? Karena sebenarnya ini mengisyaratkan bahwasanya kita tidak boleh memandang diri kita telah melakukan perbuatan baik. Karena bagaimanapun kita melaksanakan sholat, kita tidak bisa menunaikan sholat secara sempurna. Sebagaimana yang sudah kita kaji ya Pak ya. Mungkin secara SOP-nya, syarat rukunnya, tata caranya kita sudah ini, tapi apakah khusyuk itu sampai kepada kita atau tidak? Nah, itu kan berarti kita tidak bisa mencapai secara sempurna, secara benar-benar. Karenanya ya kan, kita beristighfar itu artinya Pak, kita menyadari kekurangan kita dalam menunaikan sholat. Beristighfar setelah sholat berarti memandang diri kita. Kita beristighfar pun berarti kita memohon ampunan daripada Allah untuk tidak memandang kita telah melakukan sholat. Sehingga kita jangan sampai kita beriktimad, bergantung terhadap perbuatan kita ya. Karena Pak, karena berkatakan Pak dalam kajian tasawuf itu bahwasanya Pak, kita masuk surga ini bukan karena amal perbuatan kita, tetapi karena Allah ridho dan merestui kita masuk surga. Amal perbuatan kita itu tidak cukup untuk bisa membuat kita masuk surga. Kalau Allah tidak ridho dan tidak, cuma jangan di stop di sini gitu kan. Kalau stop sini berarti ngapain saya sholat lagi gitu kan. Nah, cuma untuk bisa Allah ridho dan merestui kita ya tentunya kita harus memenuhi syarat-syarat standarnya, yaitu apa? Ya amal ibadah. Karena Rasulullah SAW, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan agar kita itu jangan sampai congkak sambil membusungkan dada kita setelah melakukan sholat, seakan-akan kita ini sudah merasa diri kita ini sebagai ahli surga. Karena kalau sudah seperti itu berarti kita bergantung, beriktimat, mengandalkan amal perbuatan kita. Jadi jangan sampai kita beriktimat dengan amal perbuatan kita, tapi beriktimatlah, bergantunglah kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para wali-wali dulu atau istilah orang-orang Mesir ya, para orang-orang aulia ataupun bahkan kita pun ya diajarkan oleh orang-orang tua dulu kita bahwasanya berbuat baiklah dan beristighfar dari apa? Dari memandang amal baik. Berbuat baiklah dan buang kebaikan itu di laut. Maksudnya apa? Kita berbuat baik tapi kemudian kita lupakan. Jangan kita ingat-ingat bahwasanya kita pernah berbuat baik. Saya kira itu sebagai pengingat terlebih dahulu sebelum kita mulai masuk kepada kajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Yaitu kita mau mengangkat satu ayat di terakhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ma'nan, tafsiran, wa tadabburan. Ini seperti ini sekilas-sekilas gitu ya Pak ya. Ini kurang saya tulis ada tafsirnya. Jadi kita tidak bisa, kalau kita lihat kemarin-kemarin ini banyak
kajian ya di sekolah ataupun apa tadabbur, baca ayat kemudian langsung ditadaburi. Kadang-kadang kesimpulannya sesuka hati. Ya. Orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk. Nah, ini ada kesimpulan sendiri. Kenapa? Misal tadi Imam kan membacakan surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nah, berarti ciri orang yang beriman adalah orang yang khusyuk. Nah, berarti Pak, kalau Bapak belum khusyuk berarti belum beriman. Nah, kan kalau tadabbur kan modelnya seperti itu. Nah, maka kita tidak boleh melepaskan ketika mengkaji ayat itu secara makna, tafsiran dan tadabbur. Kalau mau itu ya tafsirnya dan juga tadabburnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka kabarkanlah. Nah, ayat ini tentunya turunnya kepada Nabi Muhammad. Berarti tentunya saat itu menyindir Nabi Muhammad ataupun memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, nikmat apa saja yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Berarti ini adalah apa? Ayat khos, makna khos, tafsir secara khusus kepada Nabi Muhammad. Nikmat nubuwah, nikmat hidayah, nikmat segala macam diberikan. Tapi kepada kita umatnya, karena Al-Quran ini kan untuk kita umatnya juga. Nah, berarti kan kita juga terhadap itu. Berarti ada nikmat secara umum, ya kan? Berarti nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, cuma kadang-kadang penafsiran ini dimaknai ataupun ditadaburi menjadi salah. Kita selalu bilang saya ini tahadus bin nikmah. Nah, ya kan kita ini kadang-kadang selalu bilang apa? Tahadus bin nikmah, berbicara tentang apa sebuah kenikmatan. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, bagaimana sebenarnya konsepnya daripada tahadus bin nikmah ini? Kedua, apakah setiap kenikmatan itu diceritakan? Nah, ini kan yang perlu bagaimana konsepnya yang akan kita coba bahas di sini gitu. Jadi kalau kita dalam kondisi misalnya ya kekurangan, miskin, gak punya uang, kelaparan, ya nggak ada orang yang mengetahui penderitaan kita. Kemudian ada manusia yang bertanya, gimana kabar kamu? Ya, kita selalu jawabnya, baik, alhamdulillah, saya sehat, alhamdulillah masih. Ya kan kita seperti itu ya. Alhamdulillah, saya ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat Allah sangat luar biasa yang diberikan pada saya pada hari ini. Saya bangun tidur dalam keadaan sehat, nggak sakit. Penglihatan saya normal, pendengaran saya juga jelas, ya seperti itu ya. Akal saya juga masih normal, nggak gila, ya. Saya bangun juga dalam keadaan aman, nggak dalam keadaan perang, ya kan? Nggak ada guncangan segala macam, nggak ada ketakutan pada orang-orang, nggak ada ketakutan bakal ditagih utang, misalnya kan kayak gitu ya Pak, seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah bilang subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, akbar. Alangkah banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada saya hari ini. Nah, inilah yang disebut dengan tahadus bin ni'mah, menceritakan kebaikan-kebaikan Allah dalam rangka bersyukur untuk melaksanakan perintah Allah dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka kabarkanlah. Surat Ad-Duha ayat 11. Jadi kita memuji Allah, menampakkan kebaikan Allah di saat hawa nafsu kita mungkin cenderung mengeluh, ya kan? Dan meremehkan nikmat daripada Allah. Itu yang disebut dengan tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah itu juga berarti apa? Kita menyebut kebaikan Allah di saat syaitan saat itu membisiki kita mungkin untuk mengeluh, ya, dan meratapi takdir kita. Yang dimaksud dengan tahadus bin ni'mah juga adalah menyebut anugerah dan pemberian Allah di saat banyak manusia yang jahil, mungkin banyak yang memprovokasi agar kita tidak terima dengan segala kesempitan hidup dan penderitaan yang sedang kita alami. Inilah yang dimaksud dengan tahadus bin ni'mah yang sejalan dengan nas Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan nas-nas yang lainnya. Jadi jangan sampai ayat ini dijadikan kedok ataupun topeng ya untuk bermaksud pamer, ria, sunnah, sum'ah, jadi jangan sampai pamer, ria, sum'ah itu memperdengarkan gitu kan, saya pengen didengar dengan orang. Fakhr itu bangga. Ya ini apa, menampakkan kelebihan dunia maupun agamanya, mungkin secara dia beragamanya di hadapan manusia demi menampakkan keunggulan dirinya dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Misalnya mengatakan, alhamdulillah ini bukan pamer loh ya, saya ini bukan pamer loh, nggak sombong, saya hanya sekedar tahadus bin ni'mah ini. Anak saya itu dia lulusan Oxford, habis dari Oxford dia ke mana gitu, ke Sorbonne Prancis, habis itu dia S3-nya ngambil di Harvard gitu ya. Nah, sekarang dia bekerja di Amerika Serikat dengan gaji per bulan 500 juta lah sekitar.
ngomongnya apa? Ini bukan pamer ya, bukan dia, ini cuma tahadus binikmat. Saya cuma mensyukuri katanya. Ini pemahaman yang salah. Atau misalnya alhamdulillah anak saya sekarang ini sudah jadi spesialis jantung, sekali dioperasi itu setiap detiknya dibayar sekian puluh juta. Ya, seperti itu kan. Setiap hari pasiennya sampai ngantri. Maklumlah anak saya kan memang anak pintar. Ini kan ada yang seperti itu ya Pak ya, mungkin ya. Nah, cekatan. Nah, makanya banyak yang mau berobatnya sama dia. Seperti itu. 2 hari lagi itu dia mau beli mobil yang nggak ada di Indonesia tuh, cuma satu-satunya mobil yang dia punya. Ya syukurlah dia masih muda tapi sudah dan seterusnya dan seterusnya. Atau misalnya pas ada tamu datang ke rumah, Bu, tolong Bu dibuatkan minuman ya, tapi tolong pakai minumannya itu ditaruh di gelas yang kita beli waktu pas haji kita yang kelima itu Bu. Ya saya kan ya, mungkin kan ada ya seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah di sini sih nggak ada gitu kan seperti itu. Tapi kan pernah lah kita mendengar seperti itu ya Pak ya. Nah, semua hal ini sungguh merupakan perilaku yang mungkar dan batil. Kenapa? Karena jelas melanggar ayat Allah yang berbunyi apa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka setiap orang yang sombong, belaga gitu ya seperti itu, lagi gemar membanggakan diri, fakhur. Al-fakhr yatafakhar, bangga diri. Tahadus bin ni'mah itu ya kan, jika penerapannya benar maka endingnya adalah hanya Allah lah yang besar ya, hanya Allah lah yang unggul, hanya Allah lah yang hebat, hanya Allah lah yang layak untuk dikagumi. Tahadus bin ni'mah itu jika dilakukan dengan benar maka kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah dan selalu menghargai nikmat Allah sekecil apapun. Sementara kalau pamer, ria, sum'ah, fakhr, maka yang berusaha dihebatkan dan diwaukan itu ya itu ya kita sendiri. Maka ataupun orang yang kita ingin waukan. Nah, kalau ini sampai terjadi maka jelaslah itu kita terjatuh dalam kemungkaran, kesombongan dan juga kemaksiatan. Karena tahadus bin ni'mah itu artinya harusnya tanda bersyukur, memuji atas kebaikan Allah dan salah satunya dengan cara berterima kasih kepada Allah seperti saat kita menghargai kebaikan orang dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Nah, penjelasan inilah istilahnya yang diasumsikan bahwa nikmah yang dimaksud dalam surat Ad-Duha di atas nikmah secara umum untuk kita seluruh umat muslim. Adapun jika nikmah di sini dipahami secara penafsiran, karena dalam tafsir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, nikmah di sini ada nikmah am, nikmah secara umum, dan ada nikmah khassah, nikmah secara khusus. Nikmah umum apa? Yaitu nikmat yang diberikan kepada seluruh umat muslim, sebagaimana yang kita sudah bahas tadi, anugerah kesehatan kita, ya kan, kemudian apa yang kita miliki, apa yang kita makan, apa yang bisa kita gunakan, itu semuanya adalah nikmat secara umum. Sementara nikmat secara khusus dalam sebuah penerimaan itu sebagian mufassirin mengartikan atau menafsirkannya bahwasanya nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi antaranya apa? Nikmat nubuwah, nikmat Al-Qur'an, nikmat al-huda petunjuk, nikmat jabrul yatim, ighna dan amal soleh. Maka makna tahadus bin ni'mah ini lebih jelas lagi, yaitu beramal soleh, menyebarkan agama atau mengajak orang berbuat kebaikan dan tidak mungkin ya dimaknai artinya di sini adalah pamer atas nama syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Memang kalau kita mau pakai tadabbur saja, wa amma dan sementara bi ni'mati terhadap dengan nikmat-nikmat rabbika Tuhanmu, fahaddits maka ceritakanlah, bicarakanlah, bincangkanlah. Nah, kalau kita hanya menerjemahkan secara tadabbur saja berarti apa? Setiap apa yang dirikan kita ceritakan. Itu tadi akhirnya masuk dalam konsepnya apa? Menjadi pamer dan ria. Tapi kalau kita kaji juga secara tafsiran, ya secara tafsir, maka para mufassir mengartikan nikmah di sini ada nikmah amah, nikmat secara umum yaitu untuk kita umat muslim, umat manusia, dan juga apa? Nikmat secara khusus pada nikmat Nabi Muhammad SAW. Nah, konsep tahadus bin nikmah tadi itu pun sebagaimana yang kita ungkapkan tadi. Ya, bukan sebagaimana yang diartikan tahadus bin nikmah dalam konsepnya apa? Pamer ataupun ria. Mengabarkan nikmat Al-Quran, ya kan, Rasulullah SAW saat diperintahkan itu kan nikmat kepada Rasul adalah nikmat Al-Quran diberikan. Maka Rasul saat itu melaksanakan kewajiban apa? Tabligh, menyampaikan wahyu Allah agar menjadi pelita umat manusia. Rasul diberikan nikmat nubuwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bermakna Rasul kemudian mengajak manusia agar beriman kepada
kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia adalah utusan Allah untuk selanjutnya agar ditaati. Allah berikan nikmat huda, petunjuk. Maka kemudian Rasul berdakwah menyebarkan petunjuk Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala bentuk kesesatan. Karenanya yang mulai hari ini ya, kita coba stop ya, kurangi kebiasaan suka pamer dengan alasan tahaddus bin ni'mah. Karena bukan seperti itu makna daripada ayat tersebut. Lalu kelanjutannya, nah apakah setiap nikmat itu perlu diceritakan? Gimana Pak? Perlu diceritain nggak Pak? Setiap nikmat itu Pak? Nah, kalau dalam konsepnya, kalau mau kita ambil di dalam surat Yusuf ayat 5, qala ya bunayya la taqsus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Dia ayahnya, siapa ayahnya Nabi Yusuf Pak? Ayo, siapa ayahnya Nabi Yusuf? Hah? Ayo, Nabi siapa ayahnya Nabi Yusuf? Lupa. Hah? Yakub, bukan Ayub. Ya, Yakub, Nabi Yakub, ya kan? Nah, ketika itu Pak, Nabi Yusuf kan ketika masih kecil cerita sama Nabi Yakub, ya kan? Ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan dan 11 bintang bersujud kepada beliau kan, seperti itu. Lalu mimpi itu diceritakan pada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Nah, langsung saja saat itu Nabi Yakub menyadari bahwa ini putra saya istimewa nih. Ya kan, seperti itu kan, dan akan mendapatkan anugerah besar. Ini pemahaman kita kok. Nabi Yakub udah tahu pasti mendapatkan wahyu dari Allah, tapi ini pemahaman kita mencoba memahaminya. Nah, jadi Nabi Yakub menyadari bahwasanya ada potensi bahaya nih. Ya kan, ada potensi bahaya pada Nabi Yusuf. Resiko yang paling tampak adalah apa? Kedengkian daripada saudara-saudaranya atas keistimewaan Nabi Yusuf. Sementara kedengkian itu bisa saja mengarah kepada upaya untuk membinasakan Nabi Yusuf. Oleh karena itu maka Nabi Yakub mewanti-wanti supaya mimpi itu tidak diceritakan. Ya kan? Maka Nabi Yakub ya kan di dalam Al-Qur'an itu tadi dalam surat Yusuf ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Dia ayahnya yaitu Nabi Yakub berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Ini sebuah pelajaran ibrah yang luar biasa Pak. Dan demikianlah seharusnya hamba yang soleh itu menyikapi yang namanya nikmat. Tidak semua nikmat itu diceritakan ataupun harus diceritakan. Sebab ya, menceritakan nikmat itu di samping bisa menggiring pada ujub, pamer, ria, sum'ah, ia juga bisa memicu keburukan lain yaitu apa? Mengundang para pendengki. Bayangkan kalau bapak, ibu misalnya cerita, habis itu ada yang nggak suka dengki. Ujub, ria, sum'ah aja sudah sangat berbahaya banget Pak, ya kan? Sifat-sifat hina itu bisa membuat Allah benci, membuat kita dipuji dengan yang berat. Kalau kita sudah merasa ujub tuh, bangga, ya kan, pamer, kemudian pengen didengar orang dan segala macamnya. Ini kalau kita udah punya sifat-sifat seperti itu bisa mengundang apa? Allah menguji kita dengan ujian yang berat. Selain daripada juga merusak amal soleh. Lebih daripada itu bisa mengundang para pendengki, ya, yang bisa jadi tindakannya itu sangat membahayakan kita, berpotensi membuat kita sengsara dan membuat atau saya mendatangkan kesusahan buat kita. Jadi sifat pamer dan gemar menceritakan nikmat itu benar-benar sangat berbahaya karena bisa menyengsarakan di dunia dan di akhirat. Misalnya kalau contoh misalnya jenis-jenis nikmat yang tidak mengundang pendengki ya diceritakan, misalnya apa? Nikmat kalau baru-baru ini misalnya kita sembuh dari COVID, ya kan? Itu seperti itu. Itu kita ceritakan itu gak apa-apa, kan siapa yang mau dengki, nah, kan seperti itu. Nanti kalau misalnya dia dengki ini baliknya ke dia kan, sial kok dia masih sembuh aja gitu itu bapak ya. Nah,
Misalnya nikmat selamat dari terkaman hewan buas, nikmat punya anak yang istilahnya setelah belasan tahun nggak punya anak, ya seperti itu. Tetapi juga ada banyak sekali nikmat duniawi maupun ukhrawi yang jika diceritakan bisa membuat orang sakit hati, iri, bahkan dengki, atau bahkan sampai pada level berdoa atau berupaya menghilangkan nikmat itu dari kita. Ini harus kita hati-hati. Jangan sampai ya kan, jangankan nikmat-nikmat penuh pendengki, nikmat yang pada umumnya mengundang para pendengki aja misalnya, ya kan, kayak misal nikmat punya anak, nikmat bisa menikah, kalau yang sudah nikah dulu, nikmat lulus kuliah, itu sebagian orang bisa jadi menimbulkan orang lain sakit hati dan membuat benci. Nah, nasihat Nabi Yakub ini sangat berharga buat kita. Nasihat Nabi Yakub apa menunjukkan bahwa tidak semua nikmat itu bisa diceritakan. Meskipun itu nikmat ukhrawi sekalipun. Apalagi alhamdulillah saya bisa, wah saya ini sudah seperti itu. Sudah haji 10 kali, udah umrah. Nah, ini nikmat saya, nikmat ukhrawi ataupun nikmat istilahnya nikmat din, ya, nikmat beragama. Nabi Yusuf, yang kalau kita kembali kepada cerita Nabi Yusuf yang menceritakan nikmat itu kepada Nabi Yakub untuk mendapatkan nasihat. Ya, ceritanya waktu itu tujuannya untuk mendapatkan nasihat. Tetapi nikmat itu dilarang untuk diceritakan pada saudara-saudaranya, dan ini memberi pelajaran penting pada kita untuk bijaksana kapan menceritakan sebuah nikmat dan kapan tidak perlu menceritakan sebuah nikmat. Dan ada jenis nikmat yang tidak perlu diceritakan bahkan kepada saudara atau kerabat sekalipun. Jangan saya menceritakan nikmat, ya. Kadang-kadang kita sudah berusaha keras untuk menyembunyikan nikmat saja, itu bisa terjadi hal-hal yang di luar kuasa kita, sehingga nikmat tersebut terpaksa diketahui orang, dan itu aja masih memungkinkan untuk mengundang para pendengki, apalagi jika nikmat tersebut sampai diceritakan. Dan bahaya akhirat yang paling besar mengintai kita adalah apa? Ketika kita tidak kuat menghadapi ujian sebagai akibat ulah daripada para pendengki. Karena bisa saja Allah mengabulkan harapan para pendengki dengan maksud apa? Menguji kita, dengan maksud apa? Menebus dosa kita, dan dengan maksud untuk apa? Mengingatkan kita agar segera bertaubat, atau dengan maksud menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada cerita Nabi Yusuf, ya. Saudara-saudaranya nggak tahu nikmat besar yang diberikan Allah kepada beliau. Nggak tahu, memang kan mimpi itu tadi nggak tahu. Tetapi mereka merasa kok ayahnya lebih sayang sama Nabi Yusuf, ya. Lebih banget sayangnya sama Nabi Yusuf, diprioritaskan, diistimewakan, sementara saudara-saudara yang lain tidak begitu. Ya, seperti itu. Dan istilahnya mereka nggak tahu mimpinya Nabi Yusuf secara langsung, tapi tahu dari hal yang lain, dampak daripada mimpi itu. Karena ketika Nabi Yusuf cerita pada Nabi Yakub tahu ini istimewa. Akhirnya diistimewakan Nabi Yusufnya. Dan ini saja sudah cukup bagi para saudaranya Nabi Yusuf, ya, untuk membuat rencana jahat, ya kan, dengki kepada Nabi Yusuf, bahkan berujung pada level berupaya untuk membunuh Nabi Yusuf, yang kemudian akhirnya dikoreksi ketika mereka musyawarah, jangan dibunuh, kita cukup buang saja, ya kan, membuang Nabi Yusuf untuk memisahkan beliau dengan Nabi Yakub. Ini Pak, gak pamer aja, gak menceritakan aja, masih memungkinkan orang, ya, untuk diuji dengan kesengsaraan ketika orang lain tahu nikmat yang kita rasakan. Nah, dan di dalam kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini juga, ya, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Allah meluluskan keinginan para pendengki. Ya kan, para sahabat, saudaranya Nabi Yusuf itu kan berupaya untuk itu dan diloloskan, dijadikan oleh tujuannya apa itu tadi Allah tadi? Untuk mengingatkan kita, memberikan ibrah pada kita, atau bahkan kalau kita lolos menaikkan derajat kita. Dan itu bisa jadi. Jadi yang tadinya kita mungkin wah saya sudah mau senang, saya sudah mau bahagia, tiba-tiba diuji. Termasuk kayak kalau sekarang, ya, orang-orang kita, ya, siapa yang pamer-pamer kemesraan, ya, di medsos, di TV segala macam. Nggak taunya berapa bulan sudah enggak. Ya, itu kan bisa jadi itu karena ulah, dan itu kemudian jadi ujian. Dalam cerita yang kita kembalikan, Nabi Yusuf harus menderita, dihina saudaranya, dibanting, dipukul, dilodai, atau bahkan dimasukkan ke dalam sumur tanpa harus mengerti apa kesalahannya Nabi Yusuf, kan nggak tahu, ya kan? Karena Nabi Yusuf nggak cerita, gitu. Tetapi karena cerita itu sampai kepada ayahnya Nabi Yakub memprioritaskan dan mengistimewakan Nabi Yusuf. Ya, sehingga Nabi Yusuf harus menderita bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi puluhan tahun. Karena apa? Karena faktor kedengkian.
Nah, ujian kesengsaraan ini bukan hanya dirasakan oleh orang yang mendapatkan nikmat secara langsung, tetapi juga orang dekat kita yang ikut merasakan cipratan nikmat itu secara tidak langsung. Kalau dalam hal cerita Nabi Yusuf, berarti siapa? Nabi Yakub kan harus ikut merasakan ujian kesengsaraan, terpisah dengan anak yang paling dicintainya, sampai harus terus menangis sampai buta beliau kan, karena sedih mengenang Nabi Yusuf. Dan ini bisa juga berdampak pada kita dan keluarga kita. Jadi kejahatan para pendengki itu bisa jadi efeknya sampai pada level menyakiti bukan hanya kita yang mendapatkan nikmat, tetapi juga orang-orang terdekat kita yang kita cintai yang nggak tahu apa-apa terhadap kedengkian itu. Maka berhati-hatilah. Jadi masalahnya sekarang ini ya Pak, Bu, bahwasanya tidak semua kita punya ketabahan, keimanan, keteguhan hati selevel Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nah, khawatirnya kalau kita cerita atau kita nggak cerita tapi ketahuan orang lain dengki terus kita mendapatkan ujian cobaan tadi ya diterpa itu. Nah, kalau kita nggak kuat justru malah menjadi apa? Yang tadinya nikmat malah menjadi sengsara malah menjadi azab, kemudian kita berontak, kemudian kita mengingkari, kemudian kita akhirnya kufur, ya kan? Bahkan sampai pada kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, kalau kita sampai tidak kuat, tidak sekuat Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, nah itu bisa bagaimana kita bisa sabar dan tabah. Nah, kalau kita nggak sabar dan tabah, akhirnya kan kita tadi yang saya katakan mengeluh, mengucapkan kata-kata yang buruk, akhirnya mulai lemah ibadah, mulai berani menyalahkan takdir, akhirnya protes kepada Allah. Ini semuanya akan menjadi sebuah awal kebinasaan. Dan ini bisa menyebabkan awal daripada hancurnya seluruh amal perbuatan kita. Berujung pada apa? Membuat Allah murka yang berakibat akhirnya Pak, nikmatnya jadi dicabut. Tadinya dikasih nikmat gara-gara pamer, sum'ah segala macam, akhirnya Pak, justru malah Pak, kita jatuh dalam kekufuran. Karenanya sekarang kalau sangat mengherankan sekali jika seseorang sudah tahu ilmu tentang masalah tahadus bin nikmah, tentang bagaimana saya menyikapi sebuah nikmat itu, dia masih gemar pamer tanpa bisa mewaspadai bahayanya. Akan lebih indah kalau misalnya kita untuk selalu senantiasa tawadhu, rendah hati, ya bukan rendah diri ya Pak ya, humble, low profile, nggak pamer dan menghindari riya dan sum'ah. Jadi kita bisa tetap menikmati nikmat Allah itu, kenikmatan kita tidak berkurang, ya kan, dan kita selamat dari para pendengki. Kalau kita Pak tetap tawadhu, ya humble, low profile, nggak pamer, ya Pak ya. Kita bisa tetap menikmati kenikmatan, ya kan, dan nggak berkurang. Kenapa? Kita selamat dari para pendengki. Dan kita juga selamat apa? Nggak jadi diuji dengan kesengsaraan karena nggak ada yang dengki itu tadi. Bahkan bisa mendapatkan tambahan jika kita pandai bersyukur. La in syakartum la azidan. Oke. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka konsisten dengan ikrar tersebut, maka malaikat akan turun kepada mereka saat menjelang mati dengan mengatakan la takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah merasa sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah mereka dengan surga, atau gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ayat ini sebenarnya Bapak Ibu berbicara tentang para wali-wali kekasih-kekasih Allah. Dalam ayat itu Allah menceritakan kondisi para wali atau kekasih Allah ini tadi gitu ya, pada saat nazar atau sakaratul maut dan sudah dekat waktu ruh untuk berpisah dengan badan. Allah menceritakan bahwa sikap hidup mereka di dunia itu sebenarnya hanya memegang satu kalimat sederhana, yaitu apa? Innal ladzina qalu, mereka yang mengatakan bahwa siapa? Rabbunallah, Tuhan kami ini Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka konsisten, istiqomah, ya
ya kan? Menjalani prinsip hidup itu yaitu apa? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, itu sampai mati. Maka prinsip Rabbunallah adalah siap menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah. Maka ini berarti atau bermakna seorang hamba yang sudah bersikap seperti ini sikap hidupnya, maka hendaknya hartanya, tenaganya, kecerdasannya, waktunya, posisinya, jabatannya atau pengaruhnya, keluarganya, gerak diamnya, bahkan hidup dan matinya semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mau memberikan kepada selain Allah. Nah, hamba yang seperti ini siap mengorbankan semua itu asal Allah senang dan ridho. Asal Allah Allah ridho kepada dia. Orang-orang seperti ini prinsipnya berarti hanya dua, Pak. Yaitu apa? Selalu ada rasa khauf, rasa takut, dan kedua rasa huzn, yaitu selalu duka cita. Dalam hal apa? Yang dimaksud dengan khauf di sini konteksnya adalah rasa takut amal soleh nggak diterima. Ini kita bisa ini konsep khauf atau istilahnya takut dalam arti kata bukan pesimis ya Pak ya, tapi kita harus memang nggak boleh terlalu overconfident terhadap amal soleh yang kita perbuatkan. Kita tahu bahwasanya amal soleh kita itu ya untuk bisa diterima oleh Allah harus melewati banyak rintangan yang berat dan sulit. Gak cukup orang sudah merasa beramal soleh lalu dia yakin bahwa Allah pasti menerimanya, itu gak cukup. Kita beramal soleh, saya udah ikhlas kok ini bisa. Kenapa? Kita pertama ketika mau beramal soleh itu harus mengikuti ajaran Rasul. Berarti ada tata caranya, ada standar operating prosedurnya, protapnya. Karena kalau kita nggak ngikuti maka amal nggak bakal diterima. Misal contoh kita ruku dan sujudnya nggak tenang, nggak tumakninah. Tumakninah itu adalah rukun, ya kan? Ruku ma'a tumakninah, al-i'tidal ma'a tumakninah, sujud ma'a tumakninah. Berwudu tapi tumit nggak ada, tumitnya nggak kena, nggak basah. Misalnya kita basahin depannya doang, belakangnya nggak kena, ya bagian depan saya di ini, nah kakinya itu kan berarti apa? Tidak sah juga. Ya berarti kan amal soleh kalau nggak ngikuti ajaran Rasul itu sudah jelas bakal ditolak. Nah, tatkala kita sudah tadi ini kaitannya karena kaitannya lagi dengan ujub dan ria itu tadi Pak. Kita sudah tahu, kita sudah protap, sudah sesuai dengan SOP, sudah beramal sesuai dengan petunjuk Rasul. Tapi amalan kita itu masih terancam untuk ditolak oleh Allah. Karena kalau apa? Kalau kita riak saat melakukan amal tersebut. Ya. Setelah kita tahu bahwasanya saya nggak riak kok, ya. Saya sudah berhasil ikhlas. Tapi kemudian sesudahnya kita masih datang yang namanya godaan sum'ah. Ya, sum'ah itu apa? Dari sami'ah. Sami'ah itu artinya dengar. Kalau sum'ah itu artinya apa? Pengen didengar. Ya, nggak ria. Kalau ria itu kan memang tunjukin, lihat nih saya mau ini, tunjukin. Tapi kalau sum'ah ini biar kedengaran. Walaupun kita ada sembunyi-sembunyi diam, tapi kita berbuat itu biar kedengaran orang lain. Sum'ah. Jadi, sangat berat perjuangan untuk betul-betul amal soleh itu bisa diterima. Ini tingkatannya Pak. Jadi kita jangan sampai. Nah, kalau sudah nggak sum'ah pun kadang-kadang kita udah selamat, kita nggak perlu diperdengar oleh orang lain. Tapi kadang-kadang kita pulang ke rumah berkaca, ini loh saya yang habis berbuat. Nah, itu namanya masuk pada kategori apa? Ujub. Nah, ini yang jangan sampai. Jadi, nah, perjuangan untuk bisa beramal soleh saja sangat berat, maka perjuangan agar amal soleh diterima oleh Allah itu jauh lebih berat dan berlipat-lipat kesukarannya. Karena itu hati orang yang beriman, hati orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala itu seumur hidupnya selalu diliputi rasa takut, yaitu apa? Takut tidak ada satupun amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan masalah khaufnya. Sementara kalau huzn ataupun duka cita yang dirasakan para kekasih Allah itu adalah kira-kira gambarannya bahwasanya para kekasih Allah ini ya menyadari dosanya banyak. Nah, itu. Para kekasih Allah ataupun hamba Allah ya yang selalu berhuzn atau duka cita ini atau orang-orang yang Rabbunallah ini tadi atau mereka menyadari dirinya berlumuran dosa. Enggak tahu nanti ketika menghadap Allah itu dengan muka yang bagaimana. Apakah sudah mulai bersih ataupun masih banyak kotor? Ya. Memang ya kan kita sudah berusaha untuk meminta ampun, bertaubat, tetapi ya kita juga mengakui masih banyak sekali dosa-dosa dalam hidup ataupun yang kita mungkin berjanji untuk nggak mengulanginya lagi, tapi suatu hari kita tergoda kembali untuk mengulanginya. Nah, ini para kekasih Allah seperti itu. Nah, dia sedih bagaimana nasibnya kelak di akhirat, ya berat membayangkan bagaimana ketika ya kira-kira pengadilan Allah terhadap dosa-dosanya itu bagaimana nantinya nggak terima.
Maka yang dikatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi kita kalau pengen betul-betul mendapatkan kabar baik ketika nazak, ketika sakaratul maut, jangan takut dan jangan sedih. Nah, ini kan kategori jangan takut dan jangan sedih itu apa? Rabbunallah. Selalu kita berkeyakinan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Berarti kalau gitu apa? Segalanya ya Allah. Ya, kembalikan. Tsumma istaqamu, dan yang paling terpenting adalah apa? Istiqomah. Konsisten. Ya. Jadi konsisten di dalam apa? Rabbunallah itu tadi. Jadi istilahnya berdasarkan ayat ini, ciri para kekasih Allah itu nantinya dalam menjalani hidupnya, batinnya selalu penuh rasa khauf atau takut dan huzn atau duka cita. Perasaan itu akan terus ada sampai menjelang kematiannya, yakni hari di mana para malaikat akan turun ya untuk menghiburnya dan memberitahu bahwa semua amalnya diterima, sehingga sudah tidak ada alasan untuk takut dan bersedih lagi. Ya, sebagaimana Allah menceritakan dalam ucapan malaikat berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, karenanya Pak, kita dalam beragama, menjalankan ajaran agama itu pastinya berangkat dari aktivitas belajar dulu. Ya kan, sekarang ini kan kita dalam tahap belajar, selalu terus belajar, lifelong education, selalu terus belajar. Nah, dalam belajar pastinya ada guru. Ya, nah, goal daripada akhir belajar agama ini atau goal akhir daripada belajar agama adalah mengamalkan seluruh petunjuk Al-Quran. Ya, nah, kita bisa sukses mendapatkan predikat hamba Allah dan menjadi kekasih Allah. Ya, sifat-sifat dan ciri-ciri kekasih Allah tadi sudah diterangkan. Bahwa apa? Selalu ada rasa khauf dan huzn. Jadi kalau kita nanti habis ini kita belajar, ya kan, kajian, ikut majelis, gitu kan, ya. Ataupun apapun bentuknya wasilahnya, mendengarkan video atau kemudian baca artikel majalah, ya kan, seperti itu, atau wasilah apapun untuk belajar agama, tetapi hasil dari kita belajar ini tidak membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang memiliki sifat khauf, ya kan, takut amal kita nggak diterima dan huzn atau saya bersedih dengan nasibnya nggak jelas akan akibat dosa kita, maka itu harus kita waspadai. Kalau setelah kita belajar tahu ini saya sudah selesai, berarti saya sudah lewat. Apa yang disampaikan Pak Perli itu tadi, saya sudah bisa menanganinya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa? Ini harus hati-hati. Kita harus waspada itu tadi. Kenapa? Karena ciri ya kan kekasih Allah, ciri betul-betul hamba sejati itu adalah apa? Selalu ada rasa khauf, ya kan? Dan selalu ada rasa huzn ataupun sedih karena takut nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai ya kan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari dan kita dengarkan ini membentuk pribadi kita yang malah menjadi ujub. Oh, saya sudah kaji itu, udah selesai saya itu, tahapan itu sudah saya lewati. Nah, seperti itu kan. Nah, jangan sampai menjadi ujub dan juga maghrur. Maghrur itu kalau bahasa kita itu pasnya itu GR ya. Maghrur itu apa? Ya GR gitu kan, kegeeran dia confident, gurur ya seperti itu. Merasa seluruh amalnya pasti diterima, yakin diri kita bisa masuk surga, bahkan na'udzubillah kalau sampai membentuk hati yang keras yang sampai tidak bisa membuat hati menangisi dosa-dosa lagi. Karena itu kita harus selalu senantiasa waspada akan apa yang telah kita dengarkan ataupun kita pelajari. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma rzuqna khalilan salihan wa jadibnal kubara wasadatut talinal mudallin. Saya kira itu sebagai pengantar pada kesempatan pagi ini. Kalau ada yang mau didiskusikan saya persilahkan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya. ibadah itu kan ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib sudah pastilah bagi kita laki-laki ini wajib sholat fardu berjamaah di masjid. Kalau sunnah ya boleh di rumah aja atau di mana. Masalah kalau kita lagi puasa sunnah, kemudian ada kawan kita ngajak pertemuan, kita menjawabnya, waduh, kalau hari itu saya nggak bisa, saya lagi sahur. Nah itu termasuk ria atau ujub atau apa? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, tergantung diajak makannya di mana gitu kan.
Kalau cuman di warteg nggak ini perlu ngomong kayak gitu. Tapi kalau di begadang nggak perlu ya Pak ya, langsung. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama terkait masalah itu ya. Jadi pertama kalau memang itu ya orang tersebut ya baru berjumpa, bukan berinteraksi sehari-hari, nah, ya kan seperti itu ya Pak ya. Nah itu boleh kita menyatakannya, karena untuk memberitahu. Walaupun memang kalau akhaf lebih ringannya lagi bilang, maaf saya belum bisa hari itu, sepertinya ada jalan terus. Kalau didesak terus, emang kenapa sih kok nggak mau, kenapa nggak bisa? Terpaksa harus berbicara. Tetapi kalau memang yang diajak berbicara ataupun yang mengajak itu sudah hari-hari memang ketemu dan sudah sempat pernah bilang karena kalau misalnya orang akan maklum mafhum Pak, kalau misalnya sudah tahu kita berpuasa Daud, pastikan harus hati-hati. Hari ini kamu kalau yang sudah sering berinteraksi gitu ya, kira-kira hari ini pas puasa nggak kamu? Kan pasti akan seperti itu, gitu ya, seperti itu. Jadi tanpa harus lagi saya lagi puasa hari itu nggak bisa ya, hari yang lain aja lah ya. Itu kan itu. Kedua, kalau mau kita lihat secara ini secara zahirnya ya Pak ya. Tapi kalau mau kita coba ini kan kembali pada diri kita, tanya pada hati kecil kita. Tujuan kita berbicara itu apa? Hanya sekedar memberitahukah atau ada niat terselubung pengen pamer? Itu tadi ria. Tapi kalau memang tujuannya betul-betul waduh nggak bisa. Atau misalnya terlepas secara tidak langsung ngomong sendiri, wah pas hari itu saya puasa, langsung tanpa kita kontrol. Nah itu tidak termasuk dalam kategori ujub ataupun ria. Jadi kalau ujub itu kalau udah sendirian Pak. Jadi kalau ria itu ke orang-orang tuh langsung belak-belakan, itu ria. Kalau sum'ah itu di belakang orang-orang biar orang-orang tahu dia kayak seorang ngelempar ya batu, terus biar orang tahu kena siapa sih yang lempar, nyari-nyari di dia. Itu namanya dengan sum'ah. Kalau ujub tidak ria, tidak pamer di depan, tidak juga ngasih tahu ke orang biar ini, tapi pas ketika pulang sendirian, wah hari ini saya sudah. Nah itu yang disebut dengan ujub. Jadi kita harus sesuaikan juga penempatannya tadi antara ujub, ria sama sum'ah. Nah, itu seperti itu. Jadi itu tadi saya menilai kalau secara kita zahiriahnya kita, secara misalnya protapnya kita lihat kalau memang orang tersebut bukanlah hari-harian berinteraksi dengan kita, ya kan? Itu boleh kita menyampaikan karena alasan seperti itu akan merupakan sebuah alasan yang tidak menyakiti orang. Tapi kalau misalnya diajak hari ini, wah nggak bisa saya, seperti itu kan memancing juga orangnya. Atau sengaja, saya lagi nggak bisa kalau hari itu. Emang kenapa nggak bisa? Ada deh nggak bisa. Pokoknya ini urusan agama. Nah, udah kayak gitu udah sengaja banget mau ngarang-ngarang seakan-akan ini kan lebih baik langsung ngomong kayak gitu, alasan yang aman, selesai, nggak banyak tanya. Tapi kalau udah sengaja tuh biar mancing terus bertanya. Oh, kenapa emangnya? Iya saya lagi menjalankan ini, ada menjalankan amal ibadah yang ya lu belum tahapnya lah, lu sebelum saya sampai itu. Ya kan seperti itu. Apa itu emang puasa? Dari kapan kamu udah mulai puasa Daud? Nah kan akhirnya kan akan terus semacam. Nah itu Pak. Jadi saya rasa itu. Jadi kalau memang orang tersebut bukan hari-harian berinteraksi dan belum mengenal kita dan belum tahu, perlu memberitahu itu juga mungkin boleh. Kalaupun kita rasa cukup dengan memberitahu saya tidak bisa dan dia memaklumi, oke. Tapi kalau misalnya orangnya kira-kira orang tersebut adalah orang yang bakal terus bertanya kalau nggak jelas alasannya, ya berarti kita langsung sampaikan dan itu langsung aman. Saya lagi puasa hari tersebut, udah selesai. Gitu. Tapi kalau orang kita lihat lagi yang mengajak itu sudah tahu hari-harian kita, sudah berinteraksi berhari-hari sama kita dan sudah menyadari atau sudah tahu kita melakukan puasa Daud, mestinya justru yang ngajak itu nanya kan, itu nanya istilahnya kamu hari ini pas lagi doa Daud nggak nih, gitu kan seperti itu. Kalaupun tidak, misalnya seperti itu, ya dibilang lagi nggak bisa, gitu kan seperti biasa. Harusnya kan sudah memaklumi atau memahaminya. Saya kira itu insya Allah. Nah, terakhirnya kalau mau kita ini kan lagi, berarti kita berlindung daripada niat kita. Terlihat dari itu kan tadi secara manusiawi interaksi muamalahnya. Tapi lalu kemudian terakhir ada kembalikan pada niat kita berbicara ini tujuannya apa? Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik. Saya kira itu. Ada lagi yang lain? Cukup. Oh, baik. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isa Nabi Yusuf, saya sangat senang sekali.
literatur yang sangat banyak. Jangan kita menceritakan nikmat Tuhan. Tapi ada lagi satu pesan seorang Nabi kepada anaknya, wahai anakku, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, sembunyikan musibah, rahasiakanlah ibadah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi bahwa Allah juga ada pagar yang saya ingin diskusi sama Ustaz. Yang kedua kita menyembunyikan musibah, merahasiakan ibadah. Bagaimana persepsi? Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyembunyikan musibah. Sebagaimana saya di awal tadi kan, jika musibah itu kan ya berarti artinya sebenarnya kalau dalam arti kata musibah asoba yusibu, apa yang menimpa, apa yang menghampiri ataupun apa yang kena ke diri kita. Kena dari asoba yusibu ya, apa yang menimpa ataupun ya kena ke kita. Jadi apa saja sebenarnya. Maka musibah itu nggak mesti harus kayak gempa bumi, banjir ataupun kebakaran dan segala macamnya. Jadi kondisi sebagaimana yang saya katakan di awal sekali tadi, kita dalam kondisi miskin, kekurangan, lagi nggak punya uang, ya, kelaparan, ya kan. Nah, lalu kemudian kita berupaya bilang ketika ada orang datang nanya, gimana kabarmu? Ya seperti itu kan. Situ kita menjawab, alhamdulillah saya sehat, masih cukup, ya kan. Walaupun sebenarnya hati kita perih, ya kan saat itu Pak. Ya. Ini sudah disebut dengan apa? Menyembunyikan musibah. Dan ini adalah disebut dengan tahaddus bin nikmah. Kenapa? Artinya Pak, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Kita masih memuji Allah, menampakkan kebaikan Allah. Kenapa? Karena nikmat yang paling besar ya nikmat sehat. Ya mau sudah kaya tapi kalau sakit gini, mau uangnya miliaran tapi kalau misalnya dipasang alat kayak gini semua sudah di atas ranjang ya lebih nggak nikmat lagi kan, seperti itu Pak ya. Jadi istilahnya kita selalu menampakkan kebaikan Allah, karunia Allah di saat hawa nafsu kita mungkin cenderung kita masih ngeluh. Kenapa saya kayak gini banget gitu kan? Saya sudah usaha, udah kerja keras, katanya harus kerja keras. Saya sudah misalnya kita bilang misalnya saya sudah sholat subuh, saya sudah zikir, sudah ini, tapi kok siang ini rezekinya masih belum laku juga gitu kan. Kalau misalnya kita berjualan mana. Nah, tatkala seperti itu tapi datang orang lain, di saat datang orang lain bertanya, gimana? Atau bisa orang kan bisa jadi datangnya untuk ngece kita ataupun nyindir kita, gimana? Kayaknya udah kerja keras banget nih. Padahal dalam hati kita penghasilan nggak banyak nih, lagi nggak mujur. Tapi kita jawab dengan alhamdulillah Allah masih berikan ini, masih berikan saya kesehatan, akal juga saya masih oke, saya masih bisa makan, saya masih bisa tidur dengan nyenyak, ya kan seperti itu. Kita jawab dengan seperti itu. Ini yang disebut dengan apa? Menyembunyikan musibah dan sesuai dengan nas wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di saat itu apa? Ya ada orang datang mungkin bisa jadi untuk memprovokasi. Dia nanya gitu kan, gimana? Iya nih, saya sudah sholat, sudah ini tapi nggak laku-laku juga jualan saya. Udah saya zikirin, saya sudah kata Pak Ustadz suruh sedekah, nanti balik lagi ini saya sudah sedekah malah nggak laku-laku juga, seperti itu kan. Nah ini akhirnya apa? Ini bisa jadi orang-orang datang untuk memprovokasi, untuk nggak terima dengan segala kesempitan hidup. Makanya kemudian apa? Sembunyikan musibah, maksudnya itu tadi tetap harus sadari bahwa kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih nyawa pun berarti apa? Kita masih hidup, itu sudah merupakan sebuah kenikmatan terbesar. Itu Pak, itu yang pertama untuk saya sembunyikan musibah. Lalu kemudian tadi katanya sembunyikan musibah. Yang kedua, rahasiakan ibadah. Nah, oke. Nah, itu tadi ya, saya masalah ibadah ini bukan berarti maksudnya dirahasiakan. Kalau kenapa Kak masjid saya lagi rahasian ibadah gitu. Enggak juga Pak. Kok nggak pernah kelihatan masjid? Ibadah nggak perlu ditunjuk-tunjukin, rahasia itu rahasia saya. Bukan itu maksudnya. Rahasiakan ibadah ini tidak untuk dipamerkan. Itu tadi ya, seperti itu tadi ya, tidak untuk dipamerkan. Jadi maksudnya rahasiakan ibadah ini bahkan Pak, kalau mau kita artikan secara sufi lagi ya, secara tasawuf atau secara tingkatan setelah
syariah, ma'rifah, kita udah mau ke hakikat. Kita kadang-kadang tiap orang itu mesti punya ada amalannya tersendiri. Yakinlah, ya kan seperti itu. Tiap orang itu pasti punya, dia seret dengan doa yang seperti apa. Dan itu mesti dirahasiakan sama dia. Ya. Karena bisa, atau kalaupun mau diturunin nanti turunin sama anaknya, ya kan seperti itu kan. Kalau ke orang lain, wah bisa kerebut nanti ini rezeki saya, kan seperti itu kan ada amalannya. Nah, jadi maksudnya rahasiakan ibadah ini artinya apa? Ibadah-ibadah yang sifatnya memang ya kan bukan yang sifatnya untuk jamaah. Kalau sholat jamaah itu nggak boleh dirahasiakan Pak, ya, seperti itu kan. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya memang pertama ibadah itu baik dia mahdoh ataupun kalau muamalah kan nggak bisa ya. Kalau muamalah berarti kan sesama manusia harus ada interaksinya. Nah, ibadah-ibadah yang sifatnya kaitannya dengan Allah itu kalau bisa dirahasiakan itu dalam arti kata yang tidak bersifat jamaah, ya, yang tidak bersifat jamaah itu perlu diingat. Semisal kayak dikatakan ya ketika kita bersedekah itu kan bukan jamaah ya Pak ya, nggak mesti harus dilakukan secara berjamaah. Makanya kalau misalnya kamu memberi tangan kanan kamu memberi, kalau bisa tangan kiri tidak tahu. Itu maksudnya seperti itu. Artinya juga apa? Ketika kita ibadah ini dalam arti berbuat baik atau beribadah itu, lupakan kita sudah pernah beribadah. Karena kalau takutnya kalau kita ingat-ingat, saya ini kan sudah ibadah lengkap loh. Salat wajib lengkap. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah lengkap, tahiyatul masjid selalu, duha tambah, tahajud tambah, misalnya. Ini kan berarti kan kita selalu mengingat. Maksudnya rahasia itu sudah kalau sudah kita yang seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika sudah kita melakukan suatu kebaikan, ya kan, buang jauh. Dalam arti kata apa? Jangan diingat-ingat sehingga kemudian kita berharap untuk mendapat balasan. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, anugerah, kenikmatan, itu karena murni daripada karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amal kita. Misal hari ini tadi saya katakan, tiba-tiba kita hari ini kalau berdagang jualan kita laris manis hari ini. Oh, ini karena saya tadi sholat subuh ini, gitu kan, seperti itu kan. Langsung kita bilang. Kan tanya, wih Pak laris banget Pak dagangannya hari ini. Iya, saya habis sholat subuh, nggak pulang-pulang, saya habis subuh sampai syuruk saya tunggu gitu kan, saya zikir. Nah ini yang disebut dengan tidak pernah merahasiakan ibadah. Jadi kita jangan saya mudah-mudahan mengatakan kita dapatkan karunia itu hanya karena kita telah melakukan ibadah. Jadi jangan sampai kita bilang, yang tadi pagi itu saya sholat subuhnya jamaah, terus saya baca zikir gitu seperti itu. Makanya hari ini saya laku. Maka cobalah kamu besok itu coba ini dulu. Seperti itu kan. Ya itu jadi kita paham. Jadi karena kemudahan, kemurahan hati, karunia rezeki daripada itu semuanya adalah karunia daripada Allah yang murni diberikan kepada kita, bukan karena kita sudah sholat atau bukan karena kita sudah beribadah. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya Allah memberi kita karena kita melakukan sesuatu, tetapi Allah memberi kita itu murni daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya kita waktu di kandungan orang tua kita sudah pernah minta-minta Pak sama Allah? Kan enggak ya Pak ya? Ya, ketika kita masih dalam kandungan, masih janin dalam kandungan perut ibu kita, kira-kira kita ada minta enggak? Ya Allah kasih saya mata, kasih saya telinga, ya kan seperti itu, kasih saya, kan enggak ada kita permintaan seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segalanya saat kita berada di perut ibu kita, tanpa kita bicara, tanpa kita meminta, tanpa istilahnya kita melakukan suatu amal perbuatan. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa gunakan, itu semuanya adalah karunia nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita telah melakukan sebuah perbuatan. Allah menjadikan kita muslim pun ini sekarang itu ya seperti itu jalan murni karena apa? Pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amal baik kita. Kurang amal baik apa coba yang duitnya banyak mendonasi itu, tapi tetap aja dia tidak menjadi muslim. Gitu ya. Jadi lagi-lagi kembali, makanya kemudian kita harus memperbanyak istighfar kita, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena masih banyak amal-amal perbuatan baik kita yang mungkin masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Jadi kita tidak boleh memandang dan bergantung kepada amal baik kita, tetapi beriktimadlah kita, bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak jawaban saya Pak. Oke. Masih ada lagi? Karena pertanyaannya bagus, jadi
melalui tamas. Ustaz, itu tadi kata Pak Yanson tadi, musibah tersembunyi, disembunyikan. Nah, kalau nanti kalau kita datang nih, kita tahu dia lagi susah kan, tapi apa kabarmu? Sehat, alhamdulillah, badan sehat, rezeki ngalir, tapi kita tahu dia susah. Nah, kalau kita kasih uang, ya, apa kita salah nggak itu? Atau dia ngomong begini, tolong dipinjamin dulu uang ini untuk nah, kata kamu tadi rezeki ngalir. Gimana baiknya menanggapi itu yang tersembunyi itu? Oke, itu kan dari yang pribadinya. Jangan terlalu mengumbar-umbar kesedihan. Tapi kalau kita memang tahu kita sedih, ya kewajiban kita untuk membantu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ya, Allah itu akan selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong hambanya yang lain. Makanya kan man nafasa an muslimin kurbatan an kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Barang siapa yang meringankan beban seorang hamba di dunia, Allah akan meringankan bebannya nanti di akhirat. Itu seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita memang tahu, ya kewajiban kita sebagai sesama muslim membantu. Walaupun bahasa dia itu tadi, bahasa dia itu tadi adalah hanya agar jangan sampai dia kemudian sampai pada memberontak pada takdir dan tidak mensyukuri nikmat yang masih Allah berikan. Karena kadang-kadang kita menilai nikmat itu materi, ya, atau nikmat itu hanya sebatas materi. Padahal masih banyak nikmat yang lebih besar daripada sekedar materi. Ya kan, kita misalnya, ya itu tadi karena makannya kita selama ini mungkin cuma ikan asin doang atau apa gitu. Itu kan kita nikmat standar kita adalah materi itu gitu kan. Padahal kalau misalnya walaupun kita makan ikan asin tapi kita sehat, nggak kena COVID, itu nikmat yang lebih besar. Bagaimana kalau kena COVID? Kan bisa seperti itu. Lebih keluar lagi biayanya untuk sekedar membeli ikan asin gitu kan, seperti itu. Nah itu jadi. Tapi kalau kita tahu memang, jadi saya yang menyembunyikan kesulitan atau musibah itu adalah dari pihak pribadi kita, sehingga jangan sampai kemudian kita mengumbar kesusahan ataupun musibah kita itu dengan tujuan untuk apa? Akhirnya apa? Kita tidak percaya dan tidak mensyukuri lagi atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita selain daripada, ya kan, musibah yang telah kita timpakan itu, telah menimpa kita. Nah, tapi kalau ada kita mengetahui saudara kita yang sedang tertimpa musibah, maka kewajiban kita untuk membantunya. Dengan semboyan itu tadi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kalau kita terjemahkan secara lepasnya, kalau kamu mau dibantu sama Allah, maka bantulah sesama saudara. Kenapa? Sesungguhnya Allah akan selalu dalam pertolongan seorang hamba, akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih menolong saudaranya atau hamba Allah yang lain. Saya kira itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bilhamdulillah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.